Karena ingat kita hadis Rasulullah SAW yang mana beliau diperlihatkan Allah pada waktu Isra dan Mi'raj. Beliau diperlihatkan Allah seorang perempuan. Perempuan itu diikat dua kakinya sampai ke susuknya, dan diikat dua tangannya sampai ke bumbunannya, dan dikuasakan atas perempuan itu ular-ular dan kala-kala mengikutinya. Lalu ujar Nabi, wahai Jibril, siapa itu perempuan yang disiksa seperti itu? Nah, ujar Jibril menjawab, fa innaha kanat la tunazzifu badanaha minal janabah wal haid. Itu perempuan adalah kadang membersihkan badannya daripada junub dan haid. Artinya mandi janabahnya, mandi junubnya, mandi suci dari haidnya itu pambarang, kada teliti, kada hati-hati, sehingga dia mengakibatkan mandinya kada sah, otomatis sembahyang sesudahnya pun kada sah juga. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang keempat, adab-adab mandi, aturan-aturan mandi. Apabila engkau junub sama ada karena bermimpi atau jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali, dan tinggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwudu seperti wudu yang engkau buat untuk sembahyang, beserta dengan segala doa-doanya, dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Apabila engkau sudah selesai daripada berwudu, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali, dan engkau berniat mengangkatkan atau menghilangkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu, dan selati rambut di kepalamu dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat seperti telinga, ketiak, lipatan-lipatan tubuh, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tumbuh rambut. Jadi artinya kita disuruh dalam mandi merangkatkan hadas yang besar itu, disuruh kita memperhatikan kepada lipatan-lipatan yang ada di tubuh ini, karena dikhawatirkan ada
anggota tubuh kita nang kada takana air mandi itu, sehingga mandi hadas besarnya itu menjadi kada sah. Dan apabila mandinya itu kada sah, maka otomatis sesudahnya pun kada sah juga. Kalau orang mandi janabah itu kada sah, maka otomatis sembahyangnya pun umpat kada sah. Membaca Qur'annya pun jadi kada berpahala, bahkan diharamkan karena masih dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum suci daripada haid atau nifas. Dan tempat tumbuh rambut, sisingut, janggut itu semuaan diperhatikan supaya banyu itu bujur-bujur sampai ke tempat tumbuhnya. Nah, lain hal dengan berwudu. Kalau berwudu, orang-orang yang punya janggut tebal itu cukup di luarnya aja, kada wajib membasuh kulitnya. Nah, kalau orang mandi junub lain lagi, walaupun janggutnya macam apa tebalnya, tetapnya dituntut untuk menyampaikan air ke tempat tumbuhnya bulu-bulu janggut itu, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwudu tadi. Maka apabila tersentuh tanganmu akan dia, maka ulangi wudu'mu sekali lagi. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah satu, niat. Niat yang bisa dipakai untuk umum, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan hadas besar janabah, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan haid, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan nifas. Sekali sebuting aja niatnya, umpamanya nawaitul ghusla listibahatis shalah, sahaja aku mandi untuk membolehkan sembahyang. Nah, niat seperti itu boleh dipakai oleh orang nang junub, boleh dipakai oleh orang nang mandi suci daripada haid, boleh dipakai oleh orang nang mandi suci daripada nifas. Kalau orang misalnya junub, berniat dia sahaja aku mandi merangkatkan junub, nah kada sah. Kenapa? Karena hadas besar dia adalah junub. Orang nang mandi suci daripada haid, jarnya sahaja aku mandi merangkatkan hadas besar, nah kada mau. Orang yang mandi daripada suci haid, sahaja aku mandi merangkatkan janabah, nah itu kada mau. Jadi ada beberapa niat yang bisa dipakai untuk seluruhnya. Orang mandi junub boleh makai itu, orang mandi haid boleh, mandi nifas boleh. Antara lain nawaitul ghusla listibahatis shalah, sahaja aku mandi untuk membolehkan sembahyang. Atau nawaitul ghuslal mafrud, sahaja aku mandi fardu. Atau nawaitul ghuslal wajibah, sahaja aku mandi wajib. Nah, atau nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar, sahaja aku mandi untuk merangkatkan hadas besar. Itu mencakup sudah. Misalnya orang haid ada, perempuan itu junub ada. Kayak apa niatnya supaya masuk kedua-duanya? Nah, sahaja aku mandi merangkatkan hadas besar, atau sahaja aku mandi untuk membolehkan sembahyang, atau sahaja aku mandi fardu, atau sahaja aku mandi wajib. Nah, mencakup sudah semuaan. Yang kedua, menghilangkan najis jika ada. Jadi sebelum mandi janabah itu mesti dihilangkan dahulu najis-najis yang ada di tubuh. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan.
Itu rukun-rukun mandi, perkara-perkara yang diwajibkan sebelum mandi dan waktu mandinya. Dan perkara yang wajib dalam wudu ialah satu, niat, rukun wudu. Yang kedua, membasuh muka sekali, itu wajib. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali, 3 kali sunat. Yang keempat, menyapu sebagian daripada kepala sekali juga. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Yang keenam, tertib. Jadi berwudu kada hawa kada bertertib. Mulai muha dulu, hanyar tangan, hanyar kepala, hanyar batis. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan kelebihannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil berat, orang yang menganggap inting dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Misal orang mandi atau berwudu nang wajibnya aja, nang sunatnya kada digawinya, itu bahaya. Di sampingnya kada dapat fadilat, di sampingnya kada dapat pahala yang besar, bisa membawa kepada wajibnya berbahaya. Karena perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib-wajib itu. Nah, jadi kesimpulannya, adab mandi ini sebagaimana yang disusun oleh para ulama, di antaranya tertibnya mandi itu adalah yang pertama dilakukan sebelum mandi merangkatkan hadas besar itu ayyabula qablal ghusl. Itu pertama dilakukan dulu. Ayyabula qablal ghusli, bahwa dia kencing sebelum mandi. Itu sunat. Bakamih dahulu sebelum mandi janabah itu. Karena apa? Karena kalau nyinya kada bakamih langsung mandi janabah. Sesudah mandi janabah keluar lagi air mani sisanya. Nah, itu wajib ulang mandinya. Jadi supaya jangan bulik-bulik mandi itu bakamih dahulu untuk membersihi kalau ada sisa-sisa air mani. Jadi disunatkan sebelum mandi janabah itu bakamih dahulu. Yang kedua, sesudah bakamih ayyuzidal qadara qablahu min maniyin aw najasatin, membuangi kotoran-kotoran yang ada di awak, baik nang suci atau nang najis, dibersihi. Yang ketiga, ayyastaqbilal kiblat, sunat dia menghadap kiblat mandi itu. Wayakuma, dan berdiri. Nah, kalau berwudu kan berduduk kalau yang baik. Nah, kalau mandi ini berdiri. Kemudian ayyatiya bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Summa siwak, hanyar basiwak. Summa ghaslil kaffain, hanyar membasuh telapak tangan kiri kanan 3 kali. Summal madmadah, kemudian baku kumur 3 kali.
wal istinsak, memasukkan banyu ke dalam hidung dan menghembuskannya 3 kali, dan berniat dengan demikian itu sunat mandi. Jadi waktu membasuh 2 telapak tangan 3 kali niatnya sunat mandi. Baku kumur sunat mandi juga niatnya. Memasukkan banyu ke dalam hidung berniat sunat mandi juga. Nah kemudian sudah tuntung, summa ayyaghsila farjaihi wa ma hawalaihima biniyati rab'il janabah anhuma. Kemudian hanyar membasuh kubul dan duburnya dan yang di sekitar keduanya dengan niat merangkatkan janabah daripada keduanya atau merangkatkan hadas besar daripada keduanya. Tuntung dan baku kumur, tuntung masukkan banyu ke dalam hidung, hanyar basuh kemaluan kubul dan dubur dan sekitarnya. Niatnya apa? Merangkatkan hadas besar yang ada di kemaluan muka belakang dan sekitarnya itu. Jadi waktu kita membasuh kemaluan itu niat dalam hati, saja aku merangkatkan hadas besar di kemaluan muka dan belakang. Nah kemudian urutannya hanyar berwudu. Hanyar berwudu. Nah, apa niatnya wudu itu? Kalau kita ada beisian hadas kecil, niat wudu. Nawaitu rab al hadatsil asghar. Sahja aku merangkatkan hadas kecil. Kalau ada hadas kecil, maka niatkan berwudu itu merangkatkan hadas kecil. Amunnya kada ada hadas kecil bang, tapi inya junub. Misalnya orang guring berduduk, kemimpi inya keluar mani. Nah, itu dia punya hadas besar, tapi kada punya hadas kecil. Nah, orang macam ini baudunya itu apa? Sahajaku baudu sunat mandi. Nawaitu sunnatal wudu lil ghusli, itu niatnya. Nawaitu sunnatal wudu lil ghusli, sahajaku melaksanakan sunat wudu untuk mandi. Nah berwudu di sini nya disunatkan juga sempurna. Maka ulangi lagi membaca bismillahirrahmanirrahim, ulangi pulang basiwak, ulangi membasuh 2 telapak tangan, baku kumur, memasukkan banyu ke dalam hidung 3 kali. Jadi wudunya wudu sempurna. Nah tuntung inya baudu hanyar yufidul ma'ala ra'sihi, hanyar menuangkan banyu di kepalanya dan berniatlah di situ niat mandi wajib tadi. Jangan kubui kepala lawan banyu. Yang ke-8 dia yata'ahadul ma'atib, dia amati, artinya menghati-hatiakan lipatan-lipatan yang di tubuh tadi. Menjam telinga itu mesti sangat hati-hati. Pusat, nah sangat hati-hati. Lipatan-lipatan yang ada di ini lutut, di ari-ari, nah itu mesti diperhatikan. Karena ingat kita hadis Rasulullah SAW yang mana beliau diperlihatkan Allah pada waktu Isra dan Mi'raj. Beliau diperlihatkan Allah seorang perempuan
perempuan itu diikat dua kakinya sampai ke susuknya, dan diikat dua tangannya sampai ke bumbunannya, dan dikuasakan atas perempuan itu ular-ular dan kala-kala mengikutinya. Lalu ujar Nabi, wahai Jibril, siapa itu perempuan yang disiksa seperti itu? Nah, ujar Jibril menjawab, fa innaha kanat la tunazzifu badanaha minal janabah wal haid. Itu perempuan adalah kadang membersihkan badannya daripada junub dan haid. Artinya mandi janabahnya, mandi junubnya, mandi suci dari haidnya itu pambarang, kada teliti, kada hati-hati, sehingga dia mengakibatkan mandinya kada sah, otomatis sembahyang sesudahnya pun kada sah juga. Nah, kemudian yang ke-9, yufidul ma'ala ma'aqbala min shikhil aiman summa ma'adbara minhu summa ma'aqbala min shikhil aisar summa ma'adbara minhu. Kemudian dia menumpahkan air ke bagian kanan tubuhnya nang di hadapan, kemudian bagian kanan tubuhnya nang di belakang, hanyar bagian kiri nang di hadapan, hanyar bagian kiri yang di belakang. Itu disunatkan 3 kali juga semuaan itu, dan disunatkan menggusuknya. Nah, selesai itu hanyar ayyatiya biddu'a ka du'ail wudu, hanyar dia mendatangkan dengan doa seperti doa wudu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu sekurang-kurangnya. Nah, jadi macam itulah yang disusun oleh sebahagian ulama mengenai tertib, aturan urutan mandi janabah atau mandi merangkatkan hadas yang besar tadi. Dan kita waktu mandi hadas besar itu mesti disuruh kita untuk menjaga jangan sampai wudhu itu batal. Makanya tadi bedahulu membasuh kemaluan muka belakang itu bedahulu niat merangkatkan hadas besar yang ada di kemaluan muka dan belakang. Bedahulu itu sebelum daripada wudhu. Karena waktu mandi jangan tagatuk itu lagi. Jadi wudhunya utuh kada batal.